Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Faqala Nabi salam hujibatin nari bisyahawah wa hujibatil jannatu bil makarih. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dari Imam Tirmizi, hadis Tirmizi mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan surga, maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk melihat segala kenikmatan yang ada di surga. Maka pergilah Jibril untuk melihat keadaan surga dengan kenikmatan-kenikmatan. Terkagum dengan kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah, kemudian dia sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya pikir semua orang ingin masuk surga ya Allah. Ya. Semua orang akan pasti masuk surga karena menengok kenikmatan surga itu. Kemudian setelah itu maka Allah liputi surga ini dengan segala perintah-perintah dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang berlawanan dengan syahwat. Maka Allah perintahkan lagi, wahai Jibril, kau tengok lagi itu surga. Begitu dilihat surga, diliputi dengan perintah-perintah ketaatan yang berlawan dengan hawa nafsu, maka Jibril bilang sama Allah, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya pikir mungkin tak satu orang pun yang akan masuk surga." Ya. Kemudian Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan neraka, maka Allah perintahkan Jibril lagi nih. Kau tengok lagi neraka itu. Maka Jibril melihat bagaimana neraka dengan segala kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan. Kemudian Jibril bilang sama ya Allah, demi kemuliaan ya Allah, saya pikir tidak ada satu orang pun yang ingin masuk neraka. Nah, setelah itu Allah liputi lagi neraka ini dengan hal-hal yang condong kepada syahwat. Maka Allah perintahkan, sekarang kau tengok lagi wahai Jibril neraka itu. Nah, pada saat Jibril menengok neraka itu, apa kata Jibril? Ya Allah, demi kemuliaan, saya pikir tak satu pun orang yang tidak akan masuk neraka. Artinya orang akan berbondong-bondong masuk neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya pendek luar biasa. Ya, dari Abu Hurairah Nabi berkata, "Hujibatun naru bisyahawah." Dihiasi atau dihijab, dilapisi, disatir. Neraka itu dengan apa? Dengan syahwat. Ya. Wa hujibatul jannatu bil makarih. Ya. Kemudian surga itu dihijab, diliputi dengan yang dibenci gitu. Hijab. Ini hijab nih. Hijab. Ketika dibuka hijab itu, maka nampak apa yang di belakang gitu. Jadi betapa hebatnya bahasa Nabi bahwa neraka itu ada hijabnya, ada pembatasnya. Ketika dibuka, maka orang yang membuka itu condong akan masuk neraka. Begitu juga surga, ada hijabnya, ada pembatas. Apa pembatas surga? Itulah makari. Apa makari? Sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang berlawanan dengan syahwat. Ya, sesuatu yang berlawan dengan syahwat. Maka surga dan neraka itu adalah kalau begitu yang membuka hijabnya ya seseorang itu gitu. Ya. Siapa yang buka surga hijabnya? Ya kita.
Siapa yang buka hijab neraka itu? Ya kita. Ya kita yang bukanya, Pak. Ya. Nah, hadirin berbahagia, lalu Nabi katakan bahwa memang neraka itu ada hijab, ada pembatas dengan kita. Apa neraka hijabnya? Hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Apa itu? Ya, maka Allah katakan innam nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu syahwat itu mengajak kepada kemaksiatan. Ya, ada hal yang disenangi. Yang disenangi nafsu ini apa? Yang bertentangan dengan perintah Allah. Seperti zina begitu. Ada mata yang condong kepada yang melihat yang mulus. Ya. Lisan yang condong dalam bergibah, berfitnah. Ya, dalam berbicara porno. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Semua kemaksiatan yang dicondongi oleh nafsu itu adalah tabir. Itulah tabir. Adalah hijab. Hijab daripada neraka. Ya. Kemudian apa lagi? Surga itu juga dihijab dengan apa? Dengan makarih. Makarih itu apa? Yang dibenci nafsu itu. Apa yang dibenci nafsu itu? Ketaatan. Ibadah yang sempurna. Sholat, zakat, haji, dan segala macam. Ini adalah pembatas. Ini adalah pembatas. Nah, ulama mengatakan bagaimana mengaplikasikan hadis ini? Maka mereka mengatakan diantaranya, andaikan hari ini, ya katakanlah sholat umpama, azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pada saat itu kita sudah mulai ada kemalasan, ada makarih, ya, ada kemalasan, ada makarih kita, ada susah kita. Ingat itu adalah hijab. Hijab untuk masuk surga. Maka ketika itu buka hijabnya cepat, jangan terus dibiarkan berhijab gitu. Nah, kalau kita ikuti nafsu itu tadi, malas tadi, berarti kita masih menutup hijab itu gitu. Ya, tapi ketika kita ada kemalasan dalam sholat, orang sudah azan berkumandang. Katakanlah pagi tidur masih nyenyak, azan as-sholatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Ada malas, capek, latihan, ngantuk, itu hijab loh. Itu batasan, buka cepat. Jangan tak dibuka, itu kesempatan yang luar biasa untuk masuk surga. Ya, seperti itu dia. Begitu juga umpama, ya, kita sudah ada kemampuan untuk berzakat, umpama berzakat kita, tapi ada kemalasan. Banyak pitinya mah mengeluarkan, ya, kalau 5 miliar zakat yang mau dikeluarkan, masya Allah betapa besar zakatnya. Syukur kalau kalau zakatnya jumlahnya 5 miliar, ada kemalasan umpama gitu kan. Tapi ingat, itu adalah hijab loh. Hijab untuk masuk surga. Buka cepat, jangan ditunda besok gitu. Jangan ditunda besok. Ini sekarang apa? Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Ya, kita sudah ada kemampuan untuk haji. Ya, ada kemalasan, itu hijab loh. Buka cepat gitu. Jangan dibiarkan. Ada kemampuan untuk berkorban. Ya, ada kemalasan, keperluan uang banyak, jangan dibiarkan, buka cepat gitu. Begitu juga dalam neraka. Ya, ketika ada kecondongan kepada kita, apa kecondongan? Mungkin ada hal-hal yang berlawanan, ada riba gitu. Ada enaknya di situ. Itu hijab. Kalau kamu buka, kalau kita buka, kita akan masuk neraka. Tutup cepat, jangan sampai dibuka. Itu kesengsaraan di sebaliknya begitu. Kesengsaraan di baliknya. Bagi kita barangkali ada dulu katakanlah siapapun mereka yang masih mungkin suka minum khamar gitu. Itu hijab. Ya, syahwat kita mau. Ya, ada sudah nampak di hadapan kita, ada yang menggiurkan nafsu. Lalu apa? Ingat, itu hijab dengan neraka. Kalau dibuka, kita akan masuk neraka gitu. Dalam artiannya apa? Bahwa hijab surga itu atau hijab neraka, kita sendiri yang membukanya. Kita sendiri mukanya. Maka mau kita tutup, mau kita buka, berpulang kepada kita.
Ya, berpulang kepada kita. Padahal ketika Allah perlihatkan surga kepada Jibril, itu adalah bentuk kenikmatan tertinggi, sumber kenikmatan, segala kenikmatan ada di sana, cuman dihijab. Ya, begitu juga dengan neraka, di situ adalah bentuk penderitaan yang luar biasa yang tidak ada tandingnya, cuman dihijab. Nah, sekarang mau hijab mana yang kita buka? Ya, mau hijab surga, mau hijab neraka yang kita buka. Yang megang, yang buka tuh kita Bapak Ibu gitu. Nah, kalau kita membuka hijab surga, artinya hal-hal yang dibenci itu mesti kita lawan. Tapi kalau kita nak buka hijab neraka, yang senang-senang dengan syahwat, ya, mata melihat yang mulus umpama kan begitu. Ya, kemudian malas sholat, zakat sudah wajib tidak dikeluarkan, itu adalah kalau kita terus buka hijabnya, ingat di sebelah itu ada neraka. Ya, mana yang kita buka, mana yang kita mau, terserah kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, tentu kita berharap akan mampu membuka hijab-hijab. Apa? Hijabnya yang menuju ke surga. Dan kita minta kepada Allah agar kita selalu bisa menutup hijab untuk sampai ke neraka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.